Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran PAI kita KD yang ke-6 ya untuk kelas 8. Tema kita yaitu memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Ini tema kita KD 6 ya, dan temanya itu gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Ya. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adapun KD keterampilannya yaitu menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Nah, ini yang paling penting kita ketahui. Tujuan pembelajaran kita dari KD 6 tadi yaitu gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Tujuannya pertama yaitu nanti antum mampu menyebutkan pengertian amal soleh dan baik sangka. Kemudian yang kedua, antum mampu atau bisa menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Yang ketiga, mengidentifikasikan perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Dan yang keempat, menunjukkan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Dan yang terakhir, melaksanakan perintah Allah atas dasar amal soleh dan berbaik sangka. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada tema yang ke-6 ini, yaitu gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Nah, pengertian beramal soleh nah, ini yang kita sebut dengan dalil akli pengertian amal soleh amal soleh itu ada perbuatan yang baik. Beramal soleh artinya melakukan hal-hal positif secara kreatif. Jadi amal soleh adalah sebuah proses yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini yang disebut dengan definisi amal soleh. Nah, adapun dalil dari amal soleh itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik mereka kebahagiaan bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, contoh beramal soleh itu contoh amal soleh itu yang pertama bertakwa kepada Allah. Itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah khosoh, misalnya sholat 5 waktu, zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, kemudian puasa Ramadan. Nah, ini yang khusus yang naik haji kalau kita mampu. Ini amal soleh yang secara khusus. Adapun amal soleh yang umum, yaitu yang berbakti kepada orang tua, itu juga masuk dari amal soleh. Hormat dan empati kepada sesama, ini juga amal soleh. Menjaga lingkungan, menjaga diri sendiri, itu bagian dari amal soleh. Nah, kalau kita awali ini dengan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh kita, perbuatan-perbuatan yang baik ini itu malah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
berlipat pahalanya yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, jadi amal soleh itu ya sholat, ya yang sholat wajib, sholat sunnah, ya berbakti kepada orang tua, harmonisnya kita dalam keluarga, ya berdiskusi, berdialog yang baik, ya membantu orang lain, ya membersihkan lingkungan, pekarangan, baik sendiri diri sendiri, yaitu adalah contoh-contoh dari amal soleh. Kemudian berikutnya pengertian berbaik sangka. Nah, ya, jadi ini dalil akli kita, ya, tentang berbaik sangka. Jadi baik sangka itu apa? Baik sangka itu adalah berpikiran positif atau berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada di hadapannya, meskipun sesuatu itu sangat membebaninya. Ini definisi berbaik sangka. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini dalil nakli kita, yaitu, ya, ayat Al-Quran, ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, ya, atau kecurigaan, ya, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ini luar biasa bagi orang-orang yang berburuk sangka, ya, purbasangka kepada orang lain, ya, apalagi, ya, menggunjing, ya, membicarakan orang lain di belakangnya, benar atau salah, itu tetap disebut dengan menggunjing. Nah, Allah menyebutkan seperti kita memakan daging saudara kita, ya, daging mayatnya, ya, saudara kita yang sudah meninggal, kita makan. Seperti itulah perumpamaan yang Allah sebutkan kepada orang-orang yang menggunjing, yang senang menggunjing, yang berburuk sangka kepada orang lain. Ini nauzubillah min zalik, ya. Hendaknya kita dengan ayat ini, ya, kita senantiasa untuk berbaik sangka kepada orang lain selain diri kita, ya, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Itu wajib berbaik sangka. Nah, perilaku baik sangka itu pertama, ya, itu wajib berbaik sangka terhadap Allah SWT, ya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu ada sesuatu yang Allah inginkan terbaik buat kita, ya. Ada ibroh yang kita tidak tahu, memang Allah memberikan jalan keluar kepada kita, ya, yang terbaik kepada kita. Kemudian berbaik sangka terhadap diri sendiri. Nah, ini juga penting, ya. Kenapa seperti ini diri kita, itu juga, ya, kita berbaik sangka saja, ya. Kemudian ketiga, berbaik sangka atau husnuzon terhadap sesama manusia. Nah, ini, ya, jangan sampai kita berburuk sangka, ya. Kita harus positive thinking terhadap siapapun di luar diri kita, ya. Nah, kesimpulannya dari gemar
gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Yang pertama adalah gemar beramal soleh ialah melakukan yang baik-baik seperti sholat, ya, membantu sesama, belajar dan lain-lainnya. Kemudian kesimpulan untuk berbaik sangka adalah meniadakan prasangka buruk kepada Tuhan, itu lebih wajib, kepada Allah itu ya wajib ya, harus kita hilangkan prasangka buruk kepada Allah SWT, dan termasuk menghilangkan prasangka buruk kita kepada orang lain. Nah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan ya, banyak kekurangan, banyak kehilapan, mudah-mudahan banyak manfaat dengan sedikit ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.